Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karuniawati dengan NIM 2114070132, Prodi PGMIC. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu berhitung dan bilangan. Rasio. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lainnya. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, kita dapat menganalisis suatu kondisi keuangan. Misalnya, jika kita ingin mengetahui berapa keuntungan penjualan dalam satu periode, kita dapat membagi laba sebagai pembilang dengan total penjualan dalam satu periode sebagai penyebut. Adapun macam-macam rasio. Pertama, rasio likuiditas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan. Rasio ini pada prinsipnya membandingkan aktivitas lancar dengan hutang lancar. Jika jumlah aktivitas lancar lebih besar daripada hutang lancar, maka makin lancar usaha dan pembayaran utang perusahaan. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini berfungsi untuk mengukur sejumlah mana aktivitas perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Rasio profitabilitas. Rasio ini adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas berguna untuk mengukur efektivitas, efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimiliki atau perputaran dari aktivitas-aktivitas tersebut. Contoh rasio aktivitas adalah rasio perputaran piutang dan rasio perputaran aktiva. Selanjutnya, rasio pasar. Rasio pasar menunjukkan perkembangan nilai perusahaan secara relatif pada nilai buku perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur nilai saham dan lazim digunakan di pasar modal. Selanjutnya yaitu B, proporsi. Apabila dua rasio adalah sama, maka mereka membentuk sebuah proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara dua buah rasio. Perbandingannya dinyatakan sebagai A per B sama dengan C per D. Dan bisa juga dinyatakan dengan A dikali D sama dengan B dikali C. Adapun prinsip-prinsip proporsi sebagai berikut. 1. Hasil dari rata-rata sama dengan hasil dari ekstrem. Jika 4 dibagi 5 sama dengan 5,5 dibagi 7, maka 4 dikali 7 sama dengan 5 dikali 5,6, jadi 28 sama dengan 28. Catatan bahwa hal ini sama dengan perkalian silang jika proporsi dituliskan menggunakan pembagian, seperti 4 per 5 sama dengan 5 dikali 6 per 7, jadi 5 dikali 5 dikali 6, 4 dikalikan dengan 7. Yang kedua, hasil dari ekstrem dibagi dengan salah satu rata-ratanya merupakan rata-rata yang lainnya, seperti 4 dikali 7 dibagi 5 sama dengan 5,6. 4 dikali 7 dibagi 5,6 sama dengan 5. Yang ketiga, hasil dari rata-rata dibagi dengan salah satu ekstrem merupakan ekstrem lainnya, seperti 5 dikali 5,6 dibagi 4 sama dengan 7. 5 dikali 5,6 dibagi 7 sama dengan 4. Selain itu, proporsi mungkin mempunyai hubungan langsung atau kebalikan. Dalam proporsi langsung, ketika satu rasio naik atau turun, begitu pula yang lainnya. Dalam proporsi kebalikan, jika satu rasio naik, maka rasio yang lainnya akan turun, dan sebaliknya. Proporsi dapat dibentuk kembali dalam berbagai cara dengan mengikuti metode yang tepat.
Pertama, proporsi langsung. 1. Tuliskan rasio dengan menggunakan unit atau item, mil, galon, dolar, keuntungan, dan lain-lainnya. 2. Tuliskan rasio kedua dengan perintah yang sama, maka pembilangnya adalah nilai yang mendekati pembilang dari rasio pertama. Selanjutnya, proporsi kebalikan. 1. Tuliskan rasio dengan menggunakan seperti unit atau item. 2. Tuliskan rasio kedua dalam perintah kebalikan, maka pembilangnya adalah nilai yang mendekati penyebut dari rasio pertama.